Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, marilah kita teruskan kisah-kisah yang banyak kita dapatkan hikmah dan pelajaran dari sejarah masa lalu. Sejarah manusia ini selalu terulang dan terulang sebagai petunjuk untuk selalu kita memiliki kewaspadaan dalam kehidupan kita, karena banyak sekali fitnah dan cobaan dalam hidup ini. Apa yang menimpa umat terdahulu berupa musibah ataupun bencana itu juga tidak lain adalah karena kemaksiatan dan keingkaran yang dilakukan oleh para generasi sebelum kita, dan juga sebaliknya kebahagiaan kemudian juga kesuksesan yang didapatkan itu juga dikarenakan ketaatan kepada aturan Allah Ta'ala. Para nabi dan rasul ini adalah para pejuang kebenaran mendakwahkan risalah Allah Ta'ala, dan di antara nabi dan rasul yang banyak memberikan pelajaran kepada kita adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah seorang rasul pertama dari ulul azmi. Jadi jumlah rasul itu disebutkan dalam sebuah hadis sejumlah 315, namun yang diketahui dan disebutkan kisahnya secara detail itu 25 rasul, sedangkan jumlah nabi lebih banyak lagi, yaitu 124.000. Nah, ini nabi-nabi yang sudah banyak berjuang mendakwahkan Islam. Nah, Nuh ini adalah rasul yang disebut ulul azmi. Ulul azmi adalah rasul yang memiliki azam memiliki tekad bulat atau memiliki kesabaran dan keteguhan yang ekstra, yang melebihi daripada rasul-rasul yang lainnya. Ada 5 rasul yang disebut ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam ini, yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini perjuangannya lebih berat dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya, sehingga disebut ulul azmi. Nah, jamaah sekalian, Nuh alaihissalam ini diutus kepada Bani Rasib, yang mana kalau dari sisi nasabnya Nabi Nuh alaihissalam ini dilahirkan kurang lebih adalah 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Dari sisi keluarga atau penasabnya, Nuh ini adalah bin Lama bin Matushalah bin Akhmuh, yang nama lainnya adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi beliau diutus pada satu kaum yang mana mereka ini menyembah berhala-berhala dan taghut-taghut. Taghut adalah segala sesembahan selain Allah Ta'ala. Bisa berupa patung, bisa berupa kayu, batu, pohon, gunung, dan sebagainya, segala sesembahan selain Allah. Manusia berada dalam kesesatan dan kekafiran.
Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi para hambanya. Dia adalah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir ya dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi menurut Ibnu Katsir dan juga beberapa ulama yang lainnya, bahwa Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris itu adalah Nabi. Nah, jadi para ulama dalam hal ini memang ada khilafiyah ya, perbedaan pendapat. Dan ini saya kira tidak perlu untuk menjadi perbincangan ataupun perselisihan ya tentang siapa Rasul pertama. Karena ya tidak ada signifikansinya terhadap keimanan kita ya, semuanya kita imani apa adanya. Iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah termasuk dari bagian rukun iman. Jadi bagi yang berpendapat bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu Rasul pertama, karena memang ada beberapa hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, di antaranya yang terkenal adalah hadis tentang masalah syafaat. Jadi pada saat nanti manusia dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan Nabi dan Rasulnya masing-masing, ada sekelompok manusia yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam pertama-tama. Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Allah memuliakan kamu, memuliakan Anda dengan diperintahkannya malaikat untuk bersujud kepada Anda dan seterusnya. Maka berilah syafaat kepada kami, berilah pertolongan kepada kami. Itu permohonan dari sekelompok manusia yang datang pada hari kiamat itu. Mereka sangat butuh terhadap syafaat, terhadap pertolongan, maka mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Wahai sekalian manusia, Allah telah marah kepadaku karena aku telah melakukan pelanggaran. Aku dikeluarkan dari surga, aku diturunkan ke bumi dan seterusnya. Maka pergilah kepada Nuh alaihissalam, karena dia adalah Rasul pertama. Nah, maka pergilah orang-orang kepada Nabi Nuh dan mengatakan kalimat seperti itu. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang diutus kepada manusia, maka berilah syafaat kepada kami. Nabi Nuh mengatakan, saya tidak sanggup memberikan syafaat kepada kalian. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad alaihissalam dan seterusnya, sampai akhirnya Nabi Muhammad alaihissalam itulah yang dengan izin Allah Ta'ala bisa memberikan syafaat uzma, syafaat yang agung yang ada pada hari kiamat nanti. Jadi di dalam hadis ini ada secara tekstual disebutkan Nabi Nuh adalah awalur rusul, yaitu Rasul yang pertama. Kemudian dalil yang kebalikannya bahwasanya Nabi Adam, kemudian Nabi Syith, Nabi Idris itu adalah juga Rasul, karena masing-masing Nabi ini telah diberikan suhuf, lembaran-lembaran dari Allah Ta'ala. Dan dalam hadis riwayat Abu Dzar disebutkan bahwa masing-masing Nabi ini diberikan suhuf, 3 Nabi itu, konsekuensinya adalah bahwa pada saat Allah memberikan suhuf, maka ini ada tanggung jawab untuk disampaikan kepada umatnya. Maka mereka juga berposisi sebagai seorang Rasul. Karena memang ada beberapa pendapat ya, apa bedanya antara Rasul dan Nabi. Di antara yang terkenal adalah kalau Nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu dapat wahyu tapi wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, jadi Nabi Adam, Nabi Syith, kemudian Nabi Idris ini mendapatkan suhuf, tentunya harus menyampaikan kepada umatnya. Maka mereka pun juga mereka adalah para rasul gitu ya. Ini dalil yang disampaikan oleh kelompok ini. Jadi sama-sama kuat daripada masing-masing dalil kelompok ini. Nah, titik temunya adalah bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Rasul pertama yang diutus kepada seluruh penduduk bumi, kepada orang-orang yang saat itu melakukan banyak kekafiran. Sementara 3 nabi sebelumnya itu diutus kepada kaumnya sendiri yang rata-rata mereka adalah orang-orang mukmin. Nah, itu perbedaannya ataupun titik temunya ya.
Jadi Nabi Adam, Nabi Syed ataupun Nabi Idris ini diutus kepada kaumnya masing-masing, dan sebagian besar mereka sudah menjadi orang-orang mukmin, telah beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi tugasnya lebih ringan. Sementara Nabi Nuh ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah dakwah ini kepada seluruh penduduk bumi yang ada saat itu, dan rata-rata mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kesyirikan itu baru muncul pada saat Nabi Nuh ini. Sebelumnya masih belum ada. Mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dosa-dosa yang sifatnya itu kaitannya dengan masalah akhlak, ya, masalah muamalah. Ada hasad, ya kan, ada sombong, ada kecurangan dan sebagainya. Tapi kalau syirik itu baru muncul pada saat Nabi Nuh ini diutus. Nah, inilah titik temunya yang saya kira menjadi pemahaman pada kita semuanya, ya. Jadi ketika Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, ia berseru kepada seluruh manusia untuk mengkhususkan penyembahan hanya kepada Allah yang tiada sekutu baginya, menyeru manusia agar tidak menyembahnya dengan menyembah patung, maksudnya tidak menyekutukannya, tidak melakukan syirik. Berbuat syirik adalah menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, kepada patung, kepada berhala ataupun tagut. Dan mereka harus mengakui keesaannya dan tidak ada Tuhan selainnya. Jadi ada misi tahlil ataupun kalimat tauhid la ilaha illallah yang disampaikan kepada umatnya Nabi Nuh ini. Nah, jemaah sekalian, Nabi Nuh ini diutus ya kepada kaum yang mereka ini memiliki semacam kesombongan, ya. Jadi kalau kita baca di sini dulu ya, bahwasanya di surat Nuh, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ya, kisah tentang satu nabi yang dikhususkan pada satu surat itu adalah kisah Nabi Nuh ini. Kalau nabi-nabi yang lain, mereka ada yang dibuat sebagai nama surat, ada surat Hud, ya, ada surat Yunus, tapi isinya itu kan bukan hanya nabi tersebut, ya. Isinya itu nabi-nabi yang lain juga. Tapi khusus untuk Nabi Nuh ini ada di surat Nuh, dan isinya itu cerita hanya tentang masalah Nabi Nuh saja. Tidak ada nabi yang lain yang dikisahkan di surat ini, sehingga spesial, ya. Nah, jemaah sekalian, pada saat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, mereka ini adalah orang-orang yang beragam, ya. Yang rata-rata sebagian itu yang menerima dakwahnya Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang dari kalangan rendah, dari ekonomi kalangan bawah, dari petani, dari pengemis, ya, dari orang-orang yang du'afa lah. Nah, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau strata sosial tinggi di masyarakat, mereka ini sombong, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh. Dan mereka mengolok-olok Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, seandainya Allah itu mengutus Rasul kepada kami, maka Rasul itu adalah malaikat, bukan manusia biasa sepertimu. Kamu ini sama dengan mereka, yaitu orang-orang yang golongan rendah. Jadi tidak pantas untuk mendakwahkan kepada kami. Jadi intinya seperti itulah. Mereka memiliki perasaan sombong, ya, dalam diri mereka, dan menganggap para pengikut Nabi Nuh adalah orang-orang yang bodoh. Dan seandainya mereka itu berandai-andai, ya, mereka berargumen, seandainya agama yang kamu bawa itu adalah benar, maka pasti orang-orang yang mengikutimu itu adalah orang-orang besar, ya, bukan para du'afa seperti para pengikutmu ini. Tidak ada kelebihan pada kami, engkau adalah pendusta dan sebagainya. Ini adalah olok-olok yang disampaikan oleh umatnya Nabi Nuh. Nah, jawaban Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya aku tidak bisa memaksakan. Hidayah itu adalah milik Allah Ta'ala. Kalian mempertahankan pendirian yang sesat dan sombong karena kedudukan dan harta yang kalian miliki. Aku hanya manusia biasa yang diberi amanah untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian. Jika kalian tetap menolak, maka terserah Allah akan menentukan hukum ataupun menentukan yang terbaik bagi kalian, ya, pelajaran bagi kalian. Allah lah yang berkuasa untuk memberikan hidayah. Dialah Tuhan semesta alam ini. Jadi mereka, kaumnya Nabi Nuh ini yang didakwahkan tetap tidak mau menerima, dan mereka bahkan menantang untuk diturunkan
azab. Mereka awalnya buat sebuah persyaratan ya. Wahai Nuh, kalau kamu terus berdakwah kepada kami mau ya mengikuti dakwahmu, tapi dengan syarat kamu harus meninggalkan para pengikutmu orang-orang yang lemah itu. Jadi rupanya jemaah sekalian, dari dulu sampai sekarang itu faktor gengsi itu sudah ada ya. Mereka orang-orang yang merasa tinggi, strata sosialnya itu tidak mau berkumpul dalam majelis dengan orang-orang yang rendah. Nah, kalau Nabi Nuh ini terus berdakwah kepada orang-orang yang kaya ini, mereka membuat syarat, tinggalkan para pengikutmu itu yang du'afa itu, yang lemah-lemah, yang miskin ini tinggalkan. Kami akan mengikutimu. Nah, tapi Nabi Nuh tidak mau ya, tidak mau menerima persyaratan itu. Nabi Nuh lebih menerima ataupun meneruskan pembelaan daripada orang-orang yang lemah, para pengikutnya terlebih dahulu itu. Tidak mau meninggalkannya dan menyerahkan keputusan itu kepada kaum yang merasa tinggi ini ya, diserahkan keputusannya kepada Allah Ta'ala. Termasuk istrinya sendiri adalah tidak mau menerima dakwanya ya. Jadi kalau dalam Islam ada, dalam Al-Quran itu ada 3 wanita yang dilaknat Allah Ta'ala dan menjadi penghuni neraka. 2 disebutkan dalam satu ayat di surat At-Tahrim, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Dzaraballahu mathalan lilladzina kafaru mar'ata Nuh wa mar'ata Lut. Allah membuat permisalan wanita kafir itu adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang menyebut namanya Walihah. Ada yang menyebut Waghilah, ada yang menyebut Wafilah ya, memang beda-beda. Sedangkan istrinya Nabi Lut itu adalah Wailah ya, memang mirip-mirip lah. Sementara wanita ketiga itu adalah istrinya Abu Lahab. Nah, tabbat yada abi lahabi watab sampai wa mar'atu hammalatal hatab itu. Jadi disebutkan ya. Siapa nama istri Abu Lahab? Ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Namanya Ummu Jamil. Nah, sebenarnya namanya agak bagus ya. Ummu itu ibu, Jamil yang cantik, apa yang ganteng ataupun yang bagus ya. Tapi akhlaknya yang buruk ya. Dia yang memprovokasi kepada Abu Lahab dan menghalang-halangi Rasul ya saat mau berangkat ke Masjidil Haram ya. Jadi itulah 3 wanita yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang dicap nanti sebagai penghuni neraka. Nah, jemaah sekalian, pada saat Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kepada kaumnya, mereka ini melakukan sebuah kesyirikan ya. Diabadikan di surat Nuh ayat 23 ini, dan mereka berkata, waqalu la tadharunna alihatakum. Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadarunna, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Waddan, dan juga wala suwa'an, kemudian kepada wala Yaghutha, kepada Yaghuth wa Ya'uq, dan kepada Ya'uq wa Nasra. Jadi ini adalah 5 nama tokoh yang sudah kita singgung ya, yaitu merupakan anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Mereka ini adalah orang-orang yang soleh pada awalnya, 5 tokoh yang soleh yang memiliki jasa di masyarakat. Nah, mereka bermaksud untuk mengenang jasa orang-orang soleh ini dengan menjadikannya patung ya, sebagai simbol kehormatan kepada 5 tokoh ini. Awalnya patung ini sebagai simbol biasa untuk pengingat tentang jasa-jasa mereka. Tapi waktu pun berlalu, bukan hanya dijadikan sebagai simbol kehormatan, tapi lambat laun itu dijadikan sebagai tempat yang dikeramatkan, sesembahan lah. Inilah yang namanya syirik itu bertahap ya, tidak langsung. Nah, tapi syirik ini bertahap, maka sedini mungkin kesyirikan itu harus diantisipasi ya, harus diberantas, tidak boleh dibiarkan. Nah, termasuk ini 5 tokoh yang dihormati, yang disungkani, yang diagung-agungkan, tapi pada akhirnya dijadikan sebagai bahan sesembahan sesudahnya.
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa nama-nama itu adalah nama orang-orang soleh dari kalangan kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, setan memberikan intuisi, bisikan, inspirasi kepada kaumnya agar berkumpul di majelis-majelis tempat para ulama itu sering mengadakan perkumpulan dengan memasang berhala-berhala berupa gambar mereka. Mereka menamakan berhala-berhala itu dengan nama orang-orang soleh tersebut. Mereka lakukan hal itu, tetapi mereka tidak melakukan penyembahan kepada berhala-berhala yang telah mereka pasang. Melainkan setelah mereka meninggal dunia, ilmu mereka lenyap dan mereka akhirnya disembah. Coba kita perhatikan di sini ya. Itu awalnya berupa gambar-gambar. Jadi saya khawatir ya, ada misalnya mohon maaf ya, beberapa rumah makan misalnya ya, rumah makan tertentu ya, mungkin rumah makan Padang atau yang lainnya, itu kalau ditempeli dengan tokoh ulama mereka kok buat laris misalnya ya, kalau dilepas kok sepi. Nah hati-hati ya. Jadi jangan-jangan nanti menisbatkan laris itu dengan adanya gambar, sepinya karena gambarnya dilepas, berarti kan menisbatkan rezeki kepada makhluk. Nah ini hati-hati. Yang seharusnya rezeki itu adalah hak rububiyatullah, tapi akhirnya diberikan kepada makhluk walaupun itu gambar ya. Nah inilah hati-hati ya. Syirik itu ya sedikit demi sedikit ya menjadikan manusia itu gelap dan akhirnya syirik ya tanpa dia sadari. Nah itulah yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh. Nah jamaah sekalian, penyembahan kepada banyak berhala itu kemudian turun kepada bangsa Arab. Oleh karena itu, bangsa Arab juga memiliki berhala-berhala yang dinamai dengan nama-nama yang pernah dipakai oleh umatnya Nabi Nuh. Menurut riwayat Bukhari, Ibnu Munzir dan Ibnu Mardaweh dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, kemudian berhala-berhala itu pindah kepada bangsa Arab. Maka Waddan tadi ya, menjadi berhala kabilah Kalb. Suwa'an menjadi berhala kabilah Hudzail, kemudian Yaghuz menjadi berhala kabilah Murad, dan yang kemudian berpindah kepada kabilah Qataif, kemudian Ya'uq menjadi berhala kabilah Hamdan, dan Nasr menjadi kabilah berhala kabilah Bani Himyar. Nah inilah ya. Jadi rupanya terinspirasi kesyirikan yang telah dialami oleh umatnya Nabi Nuh ini terus berlalu sampai pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah itulah ya. Jadi kesyirikan terus menyebar ke jazirah Arab pada saat itu. Di samping itu jemaah sekalian, juga terdapat berhala-berhala yang disembah oleh umat Nuh yang kemudian berpindah pula kepada bangsa Arab. Jadi bukan hanya nama-nama 5 yang diadopsi, tapi juga akhirnya muncul seperti Lata atau Al-Lat yang dinamakan Lata. Berhala kaum Thaqif di Taif, Al-Uzzah. Kemudian berhala kabilah Sulaim, Ghatafan dan Jusham yang bernama Manat atau Manah. Berhala kabilah Khuza'ah di Qudaid yaitu Asaf, Nailah dan Hubal. Nah, Hubal ini yang terkenal ya, berhala-berhala yang disembah penduduk Mekah. Hubal adalah berhala yang terbesar dan teragung. Menurut mereka yang diletakkan di atas Ka'bah, berhala-berhala itu mereka buat sendiri untuk disembah. Jadi Hubal ya. Bahkan pada saat Abdul Muthalib pun mendekat kepada Ka'bah itu juga demikian ya. Jadi punya prosesi untuk ta'zim dan penyembahan kepada berhala Hubal ini. Dulu pada saat awal-awal Islam tersebar, ada generasi awal-awal Islam yang masuk Islam. Misalnya bapaknya Ammar adalah Yasir, kemudian ibunya adalah Sumayyah. Jadi orang-orang kafir Quraisy menyuruh kepada orang-orang ini untuk menyebut atau memberikan takzim ya kepada berhala-berhala, terutama kepada Hubal.
Namun Yasir tidak mau, akhirnya dibunuh. Sumayyah juga tidak mau, akhirnya dibunuh. Mereka inilah yang disebut dengan tokoh dari kalangan laki-laki yang mati syahid adalah Yasir, dari kalangan perempuan adalah Sumayyah. Mereka adalah syahid dan syahidah pertama dalam Islam. Nah, Ammar bin Yasir saat itu yang masih muda menyaksikan ayah ibunya dibunuh dengan keji oleh orang-orang Quraisy. Dia ada rasa takut dan ingin menyelamatkan agamanya, sehingga dia pura-pura ketika dipaksa, pura-pura untuk mengikuti petunjuk ataupun paksaan orang-orang kafir dengan mengatakan hubal, tapi hatinya tetap iman. Nah, akhirnya dia selamat, lolos. Sehingga pada saat lapor kepada Rasulullah, bagaimana hukumnya saat dipaksa, saya tidak bisa berkelit, dan akhirnya dengan terpaksa saya menyebut berhala hubal itu. Kata Nabi, enggak apa-apa. Akhirnya turun ayat yang memberikan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa hatinya tetap dalam keadaan iman. Jadi ada semacam rukhsah, ya, dispensasi. Selama hatinya tetap iman tidak apa-apa, karena darurat, ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ada sebagian berhala ini yang dipelesetkan dari Asmaul Husna. Jadi nama Lata yaitu dari kata-kata ilah. Ilah itu dipelesetkan tahrif menjadi Lata. Kemudian nama Uzza itu dipelesetkan dari Al-Aziz, nama Allah yang Al-Aziz. Kemudian Manat itu adalah dari kata-kata Al-Mannan. Nah, jadi mereka mempelesetkan nama-nama itu menjadi nama-nama berhala orang-orang Quraisy saat itu, ya, orang-orang kafir, maksudnya orang-orang jahiliyah. Perpindahan berhala-berhala itu dari bangsa-bangsa lain ke bangsa Arab seperti diisyaratkan oleh riwayat di atas menunjukkan bahwa ajaran monoteisme yang dibawa Nabi Muhammad SAW berlaku atau bersifat universal, ya. Jadi ajaran tauhid yang diajarkan beliau itu sampai keluar sana. Dan akhirnya itulah perjuangan berat yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah dari kaum paganisme yang menyembah kepada berhala-berhala menjadi kaum yang memiliki tauhid. Ajaran itu tidak hanya untuk bangsa Arab tetapi juga untuk bangsa-bangsa lainnya. Nuh alaihissalam menyeru mereka dengan segala cara, ya, siang dan malam, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dengan iming-iming dan ancaman. Namun semua cara itu tidak membuahkan kesuksesan. Kebanyakan dari mereka berlanjut dalam kesesatan dan menyembah berhala serta patung-patung. Mereka bersikap memusuhi Nabi Nuh, menganggapnya sepele dan mengancam para pengikut Nuh dengan pengusiran serta siksaan yang luar biasa. Sepanjang zaman terus terjadi permusuhan antara Nuh dan kaumnya. Bisa kita baca di surat Nuh itu, ya. Wa inni kullama ta'autuhum, dan ketika aku setiap kali mendakwahkan kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup telinga-telinga dengan jari-jarinya itu, wastaghshaw thiyabahum, dan menutupkan pakaian di muka mereka, wa asar wastakbaru istikbara, mereka takabur, mereka memalingkan diri, tidak mau menerima Nabi Nuh, ya. Jadi Nabi Nuh berdakwah siang malam terus menerus, tidak ada hentinya. Tapi perlakuan dari masyarakat yang menyepelekan seperti itu, dan ada unsur-unsur meremehkan, unsur-unsur kesombongan yang luar biasa, ya. Nah, jemaah sekalian, diabadikan di surat Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 950 usianya Nabi Nuh ini. Kemudian mereka dilanda banjir yang besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Ada perbedaan di kalangan ulama pada usia berapa Nabi Nuh ini diangkat sebagai Rasul. Ada yang menyebutkan pada usia 50, ada yang menyebutkan pada usia 350, bahkan ada yang menyebutkan pada usia 480 dianggap sebagai Rasul. Nah, tapi yang jelas di sini kaumnya, ya, tadi melakukan banyak pertentangan, ya.
yang akhirnya Nabi Nuh alaihissalam sabar luar biasa, namun kesabaran itu ternyata ya ada batasnya ya. Dalam masa yang sangat panjang itu sangat sedikit orang yang beriman kepadanya. Setiap generasi mulai punah. Mereka memberikan wasiat kepada generasi berikutnya untuk tidak beriman kepada Nuh agar terus menyerang dan memusuhinya. Tabiat mereka adalah enggan beriman dan mengikuti yang hak. Karena kesombongan mereka, karena tabiat mereka yang keras seperti itu ya. Jadi kekafirannya, ingkarnya itu diwariskan turun-menurun kepada anak-anaknya. Akhirnya apa? Nabi Nuh alaihissalam lalu berdoa untuk kebinasaan mereka. Dan Allah menerima dengan baik doanya. Di akhir-akhir surat Nuh itu kan akhirnya Nabi Nuh berdoa ya. Jadi ya Allah Ta'ala, janganlah tinggalkan orang-orang kafir itu untuk tinggal di bumi ini ya. Jangan tinggalkan, karena apa? Mereka itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang kafir-kafir, yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Ketika itu Allah memerintahkan Nabi Nuh agar membuat bahtera, membuat kapal yang memiliki 3 tingkat, setiap tingkat berukuran 10 hasta. Tingkat paling bawah untuk binatang-binatang, tingkat tengah untuk manusia, dan tingkat paling atas untuk burung-burung. Nabi Nuh ini merasa dia tidak punya ilmu ya, tidak punya kemampuan ya. Ketika diperintahkan untuk membuat kapal, itu beliau bertanya kepada Allah, apa kapal itu seperti apa? Nah, kemudian diterangkan seperti ini. Kemudian terbuat dari apa? Nah, itu juga diterangkan dari kayu. Dari mana kayunya? Dari pohon. Mana pohonnya? Disuruh nanam ya. Nanam dulu pohonnya sampai mungkin berapa 40 tahunan ya, baru kemudian matang kayunya, kemudian dibuat. Dan Nuh membuat kapal ini jauh dari pemukiman, jauh dari masyarakat di situ. Namun demikian, orang-orang yang pada saat melihat Nabi Nuh buat kapal itu, mereka mengejek. Wahai Nabi Nuh, katanya kamu seorang rasul, nah sekarang jadi tukang kayu. Jadi mengejek mereka ya. Nah, jadi mengejek, oh nggak ada hujan, nggak ada air, kok kamu buat kapal ini mau ditarik di mana? Apakah mau ditarik oleh angin atau oleh binatang ya? Jadi ejekan-ejekan yang sangat menyakitkan ya. Tapi Nabi Nuh bersabar ya, dengan kaumnya yang mengikutinya itu bersabar untuk buat kapal itu. Nah akhirnya jamaah sekalian, topan melanda seluruh hamparan bumi. Ada angin yang sangat besar, maka Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya, sebagaimana disebutkan ya, wa nada Nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh memanggil putranya. Anak-anak Nabi Nuh yang dimaksud adalah ada Sam, ada Ham, ada Yafid, dan ada Kan'an. Kan'an inilah yang tidak mau naik kapal, adapun yang 3 ini mau dan akhirnya selamat ya. Jadi ada air bah yang luar biasa ya, mungkin seperti banjir bandang lah, tidak tahu sumbernya dari mana. Yang jelas bukit-bukit, gunung-gunung semuanya tenggelam ya. Pada saat mau tenggelam itu, Kan'an ini nama lainnya adalah kalau tidak salah Yam ya. Itu dipanggil untuk naik ke kapal, tapi Kan'an mau naik ya ke gunung dan akan percaya diri ya bisa menyelamatkan dirinya, tapi akhirnya tenggelam. Begitu pula istrinya juga demikian, tidak mau mengikuti ajakan daripada Nabi Nuh ini. Akhirnya mereka tenggelam semuanya ya, dan habis semuanya. Ketika air mengalir dan terserap ke dalam perut bumi dan sudah layak suatu usaha dilakukan serta untuk memiliki tempat tinggal, maka Nabi Nuh turun dari bahtera dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di atas lembah bernama Judi yang merupakan hamparan bumi di jazirah yang sangat terkenal. Ada 80 orang beserta keluarganya bersama Nabi Nuh di bahtera. Ketika mereka turun ke kaki bukit Judi, dibangunlah sebuah pedesaan yang mereka namakan Samanin. Jadi yang ikut Pak ya, kan beliau usianya 950 ya, berdakwah siang malam luar biasa. Ternyata yang ikut hanya 80 saja, nggak sampai 100 ya. Jadi hanya sedikit sekali. Nah, mereka inilah yang selamat dari bahtera banjir yang luar biasa. Suatu hari 80 orang tersebut ya, mereka mengucapkan bahasa yang bercampur aduk
yang berjumlah 80 kelompok, di antaranya kelompok Arab. Setiap kelompok tidak memahami bahasa kelompok lain, sehingga Nabi Nuh alaihissalam menjadi juru bahasa di antara mereka. Allah alam, ini adalah karena takdir Allah Ta'ala semata-mata ya. Jadi mereka yang berjumlah 80 orang menjadi 80 kelompok, bahasanya beda masing-masing. Maka Nabi Nuh menyatukan menjadi juru bicara di antara mereka. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan, yaitu surat As-Saff ayat 77 ini. Semua jenis keturunan Nabi Adam yang berada di muka bumi sekarang ini bersambung secara keturunan kepada putra-putranya Nabi Nuh yang berjumlah 3 orang yang selamat tadi, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Diriwayatkan dari Samurah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Sam adalah bapak orang-orang Arab, kemudian Ham adalah bapak orang-orang Habasyi, dan Yafith adalah bapak orang-orang Romawi. Nah, jadi inilah turun-menurun akhirnya bisa diselamatkan ya, dan menjadi generasi yang beranak pinak. Jadi kalau bangsa Arab berarti dari keturunan Sam ini, Samiyah. Nah, jemaah sekalian, ada 13 fakta bahtera Nabi Nuh yang bisa kita lacak atau bisa kita ambil sebagai pelajaran. Ini foto yang dianggap sebagai puing-puing ya dari kapalnya Nabi Nuh ini. Ketika Nabi Nuh AS hendak menjalankan perintah Tuhannya untuk membuat bahtera, ia pun memulainya dengan menanam pepohonan yang kayu-kayunya bisa menjadi bahan pembuatan bahtera. Ia menunggunya hingga 100 tahun dan kemudian mengerjakannya selama 100 tahun pula. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Jadi waktunya lama ya untuk membuat kapal. Bukan berbulan-bulan tapi puluhan tahun ini, bahkan sampai 100. Ada beberapa fakta. Yang pertama adalah bahwa bahtera kapalnya Nabi Nuh ini dipimpin oleh nahkoda tertua di dunia. Ya, berusia saat itu usianya 600 tahun. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Nuh diutus pada kaumnya ketika berusia 480 tahun. Tadi kan ada perbedaannya, ada menyebut 50, ada menyebut 350, dan Ibnu Abbas mengatakan dianggap sebagai Rasul Nabi Nuh ini usianya 480. Sedangkan masa kenabiannya adalah 120 tahun dan berdakwah selama 5 abad. Dia mengarungi banjir ketika berumur 600 tahun dan kemudian setelah banjir ia hidup selama 350 tahun. Yang kedua, bahteranya Nabi Nuh ini merupakan kapal terbesar di dunia yang terbuat dari kayu. Ibnu Abbas menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Isa menghidupkan Ham bin Nuh dan bertanya kepadanya, kenapa rambutnya beruban? Ia menjawab, dia meninggal di saat usia muda karena ketakutannya ketika banjir. Jadi Nabi Isa ini punya mukjizat ya, bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Nah, menurut riwayat ini salah satunya adalah putranya Nabi Nuh Ham ini yang menjadi saksi sejarah. Yang ketiga, bahwa bahtera Nuh merupakan alat angkutan laut pertama di dunia. Allah membimbing Nuh membuat bahtera yang kuat untuk menghadapi serangan topan dan banjir. Bahtera Nuh ini dianggap merupakan alat angkutan laut pertama di dunia. Yang keempat, bahtera Nuh ini merupakan alat angkutan laut pertama di dunia yang terbuat dari kayu. Kalau sekarang kan besi ya. Nah, kalau dulu kayu. Bersama para pengikutnya, Nabi Nuh mengumpulkan paku dan menebang kayu besar dari pohon yang ia tanam selama 40 tahun. Yang kelima, bahtera Nuh merupakan kapal angkut bertingkat pertama di dunia, yaitu 3 tingkat tadi. Panjang kapal Nuh adalah 1.200 kubit dan lebarnya 600 kubit dan mempunyai 3 lapisan. Tingkat pertama diletakkan binatang-binatang liar dan yang sudah dijinakkan. Tingkat kedua ditempati oleh manusia. Tingkat ketiga adalah burung-burung. Jadi luar biasa. Pada saat itu teknologinya yang sederhana, tapi mampu mereka membuat kapal yang besar seperti itu. Yang keenam, bahtera Nuh merupakan kapal yang berlayar tertinggi dari dasar laut menurut Al-Quran. Bahtera Nuh telah mendarat di Bukit Judi
Ada pendapat yang menunjukkan suatu gunung di wilayah Kurdi atau tepatnya di bagian selatan Armenia. Ada pendapat lain menurut seorang ahli sejarah atau di sebuah bukit tersebut terletak di wilayah Turkistan, iklim Butan, yaitu timur laut pulau yang oleh orang-orang Arab disebut sebagai Jazirah Ibnu Umar. Ini disebutkan di tafsir Al-Misbah. Yang ketujuh, Bahtera Nuh adalah kapal anti topan dan banjir pertama di dunia. Allah membimbing Nuh membuat bahtera yang kuat untuk menghadapi serangan topan dan banjir. Yang kedelapan, Bahtera Nuh adalah kapal pertama yang berlayar tanpa kompas, ya, karena belum ada alatnya seperti itu, ya. Setelah bahtera itu selesai, nah ini rujukannya dari kitab Kejadian, menggambarkan bahwa air merendam bumi selama 150 hari lamanya, dan setelah itu air mulai surut. Yang keenam, Bahtera Nuh dinakodai bukan oleh ahli ilmu kelautan atau perbintangan. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan ia tinggal di wilayah selatan Irak modern. Jadi dari Irak sampai terdamparnya tadi menurut sampai di Turkistan, ya. Yang ke-10 adalah Bahtera Nuh adalah satu-satunya kapal angkut dengan penumpang yang paling sedikit pertama di dunia. Ibnu Tabari menceritakan, Ibnu Jarir Tabari, ya, menceritakan setelah kapal berlabuh di pegunungan Ararat, ia kemudian membangun suatu kota di daerah Ararat atau Korda di suatu areal yang termasuk Mesopotamia dan menamakan kota tersebut yaitu Samanun, kota 80 Samanun, ya, karena kota tersebut dibangun oleh orang yang beriman yang berjumlah 80 tadi, ya. Samanun dari bahasa Arab yaitu 80. Yang ke-11, Bahtera Nuh adalah kapal angkut yang mengangkut jenis binatang berpasangan terbanyak di dunia. Nuh memiliki 4 orang anak laki-laki, yaitu Kan'an, Sam, Ham, dan Yafat tadi. Menurut kitab Kejadian, pada zamannya terjadi air bah yang menutupi seluruh bumi. Hanya ia sekeluarga, istrinya, kemudian ketiga anaknya dan ketiga menantunya, dan binatang-binatang yang ada di dalam Bahtera Nuh yang selamat dari bah tersebut. Ini salah, ya, istrinya tadi, yang benar adalah dia termasuk orang yang kafir, ya, bukan orang yang beriman. Jadi menurut referensi yang lemah berarti, ya. Yang ke-12, Bahtera Nuh satu-satunya kapal yang mendarat di gunung. Berdasarkan foto yang dihasilkan dari Gunung Ararat, menunjukkan sebuah perahu yang sangat besar, diperkirakan memiliki luas 7.546 kaki dengan panjang 500 kaki, lebar 83 kaki dan tinggi 80 kaki, dan masih ada 3 tingkat lagi di atasnya. Jadi luar biasa besarnya, ya. Yang ke-13, Bahtera Nuh adalah kapal yang mengarungi banjir terlama di dunia. Digambarkan tadi 150 hari lamanya, dan setelah itu air mulai menyusut dan Nuh menunggu hingga bumi benar-benar kering sebelum membuka pintu bahtera atau pintu kapal. Allah alam. Inilah 13 fakta tentang bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang semata-mata ini adalah merupakan mukjizat ataupun kelebihan, ya, kejadian luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya. Beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul yang memiliki misi risalah untuk menyampaikan kebenaran, ya, kepada umatnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Nuh ketika wafat menjemputnya, ia berkata kepada putranya, sesungguhnya jauh-jauh aku memberimu wasiat, aku memerintahkanmu 2 hal dan melarangmu 2 hal. Aku memerintahkanmu kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya jika kalimat la ilaha illallah itu berada di piring timbangan, lalu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berada di piring timbangan yang lainnya, maka kalimat la ilaha illallah itu pasti lebih berat. Aku juga memerintahkanmu untuk selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, karena ucapan itu adalah solatnya atau doanya segala sesuatu. Jadi kata-kata solat itu secara bahasa artinya doa, ya. Subhanallah bihamdi adalah doa segala sesuatu, dan karenanya makhluk itu diberikan rezeki dengan kata-kata yang baik itu.
Aku juga melarangmu dari perbuatan syirik dan sombong. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jemaah sekalian, pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada keluarganya ya, kepada putra-putranya ini pesan-pesan yang sama. Intinya itu sama dengan pesan Islam ya. Terutama di sini adalah pesan tauhid. Untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukan selain Allah dan sebagainya, tidak boleh berbuat sombong. Nah, inilah sama dengan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, tentang makam Nabi Nuh AS ini, Ibnu Jarir dan ulama lainnya meriwayatkan bahwa makam Nabi Nuh AS berada di Masjidil Haram. Nah, pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang disebut-sebut oleh para pakar zaman sekarang bahwa makamnya Nabi Nuh AS berada di suatu lembah yang sekarang ini dikenal dengan nama Karnuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini fotonya ya. Jadi rupanya ya keyakinan sebagian tokoh seperti itu, tapi menurut pendapat yang lebih kuat dari Ibnu Jarir dan ulama lainnya adalah berada di Masjidil Haram. Berada di mana ya nggak bisa diketahui. Masjidil Haram sebelah mana ya, karena memang seperti itulah situs-situs peninggalan-peninggalan bersejarah yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita tidak diabadikan di Jazirah Saudi khususnya ya, karena dikhawatirkan akan menjadi tempat-tempat yang dikeramatkan pada generasi sesudahnya ya. Jadi itulah jemaah sekalian kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam ya, yang mana kisah ini bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semuanya ya, bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam ya. Jadi di antara faktor penolakan tadi sudah kita sampaikan oleh masyarakat yang menerima dakwahnya Nabi Nuh adalah karena faktor gengsinya ya, faktor kedudukannya yang lebih tinggi di masyarakat ya, yang mereka itu merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang lain yang lebih du'afa. Nah, itulah diantara yang bisa menjadikan orang itu terhalangi, terhijabi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini memberikan manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu bisa menghayati sejarah para pendahulu kita dan bisa menambah keimanan kita ya. Jadi kalau dalam ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala, bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala itu diantaranya adalah ad-dalil at-tarikhi, bukti sejarah. Jadi bukti sejarah itulah yang membuktikan kebenaran dan keberadaan Allah Ta'ala. Sejarah umat-umat terdahulu, mereka ada yang diberikan kemuliaan Allah Ta'ala, diberikan mukjizat Allah Ta'ala, Nabi dan Rasul, ada yang diberikan kehancuran. Itu menunjukkan keberadaan Khalik, pencipta alam raya ini, dan menunjukkan setiap apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.